Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya atas nama Amran, SPD MPD dari calon guru penggerak dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, akan melakukan aksi nyata terkait dengan proses pembelajaran dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik. Jadi di sini saya akan melakukan proses pembelajaran daring karena di masa pandemi ini kami di SMA Negeri 5 Bulukumba menerapkan proses pembelajaran daring secara penuh. Oleh karena itu proses ini yang saya lakukan berdasarkan dengan himbauan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan proses pembelajaran daring. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan walaupun dalam suasana daring. Tentu suasana di masa pandemi Covid ini kita sadari bersama bahwa sangat membosankan. Sebelum kita memulai atau melanjutkan pembelajaran hari ini, saya ingin salah satu memimpin berdoa dulu. Ustaz Nurul Jihad, silakan. Ya, bersama-sama berdoa sebelum pelajaran dimulai. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk link absen hari ini saya bagikan di Google Classroom. Jadi ini adalah proses bagaimana kalian belajar dengan kebiasaan baru, proses daring. Jadi saya berharap dengan bekal bagaimana kalian bisa mengetahui tentang pembelajaran daring ini melalui aplikasi Google Meet atau Zoom. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada kalian semua tentang perasaannya hari ini terkait dengan penundaan PTM terbatas. Saya ingin salah satu dari kalian mewakili untuk berbicara tentang perasaannya hari ini. Siapa? Putri Pramadani Syam. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, baiklah mengenai perasaan tentang saya karena sekolah tetap muka bisa sedikitnya pelajaran secara offline atau tetap muka. Jadi saya berharap ke depannya agar COVID ini dapat berakhir atau berkurang efek kita ketika kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka atau offline itu di depannya. Sekian. Oke. Terima kasih Putri Pramadani Syam. Jadi terkait dengan perasaan terkait untuk pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang ingin kita capai hari ini, kita berharap melalui proses pembelajaran online ini kita mampu mengetahui dengan banyaknya referensi dari internet atau dari
sumber-sumber lain yang bisa kalian dapatkan. Kalian mampu mengetahui tentang perancangan taktik dan strategi dalam permainan bola besar, baik itu permainan bola basket, permainan bola voli, atau permainan sepak bola. Jadi harapan saya seperti itu, bagaimana kalian kemudian mampu untuk merancang strategi dan taktik, bagaimana meracik formasi, apa itu formasi, semua saya dengan harapan saya kalian mampu untuk mengetahui. Kemudian sebelum kita melanjut lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kalian semua, para anakku sekalian semua, terkait dengan bakat dan minat kalian. Kemudian sebelum kita melanjut lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kalian semua, para anakku sekalian semua, terkait dengan bakat dan minat kalian dalam permainan bola besar. Ada 3, permainan bola basket, permainan bola voli, dan permainan sepak bola. Jadi dari ketiga jenis permainan dalam permainan bola besar ini, coba kemukakan satu jenis yang kalian minati dan kemukakan alasannya. Saya ingin satu orang dulu mewakili untuk berbicara, memilih salah satu permainan yang kalian sukai dan kalian minati dan kemukakan alasannya. Silakan. Syukur Adam. Karena menyukai permainan bola. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi selain dari pertanyaan secara langsung atau secara lisan Bapak tanyakan, ada juga beberapa pertanyaan saya kirim di chat room. Silahkan dijawab di sana. Mungkin yang belum kebagian jatah untuk menjawab secara langsung atau secara lisan, bisa dituliskan di sana terkait dengan jawabannya, anakku sekalian. Kendala dalam merancang formasi atau strategi dalam pertandingan, yaitu keterbatasan pemain atau ego pemain yang ditempatkan di posisinya. Jadi terkadang misalnya Adil Rizky itu inginnya posisinya di posisi tengah, kemudian ditempatkan di posisi samping. Ini yang kadang membuat formasi itu menjadi berantakan karena ego pemain yang tinggi. Kemudian pemain tidak disiplin dalam posisinya, kadang lari dan keluar dari wilayahnya. Oke. Kemudian biasanya juga kelebihan dan kekurangan dari jenis formasi. Semua bentuk formasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung situasi yang dihadapi di dalam lapangan. Nah, di sini kalian harus memahami bahwa untuk menjadi seorang pelatih itu tidak gampang, tapi untuk menjadi pemain itu juga lebih-lebih tidak gampang, karena dia yang akan menjalankan formasi itu, dia akan menjalankan strategi itu. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan strategi dan taktik dalam permainan? Atau Putri? Jadi taktik atau strategi dalam olahraga itu suatu pola pikir tentang teknik-teknik menerapkan untuk menyerang lawan secara sportif atau sportif guna mencari kemenangan dalam tim yang dikuasai. Iya. Jadi pada intinya semua benar ya. Proses pembelajaran daring ini perlu kalian pahami bahwa tanpa bantuan dari Om Google kita tidak bisa apa-apa, karena kalau kita mengandalkan buku, bagus kalau ada di rumah
Untuk ke sekolah pun susah. Jadi tentu Google adalah salah satu cara lewat pembelajaran daring ini untuk mengetahui. Jadi seperti yang saya bertanya tadi untuk memancing daya pikir kalian. Nah, ketika saya mungkin tidak tanyakan, tidak mungkin kalian cari di Google ya. Misalnya, pasti setelah saya bertanyakan seperti itu, kalian melihat, kalian membaca, dan harapan kalian memahami. Harapannya seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, jadi Bapak akan membagi kelompok. Jadi saya kirim lewat chat room. Jadi di sana kalian bisa melihat berdasarkan dengan bakat dan minat kalian. Di sini bagaimana kalian bisa berkolaborasi dengan kelompok, sesama kelompok dalam kaitannya menyusun formasi terkait dengan penerapan strategi dan taktik dalam permainan. Jadi setiap kelompok di sini menyusun sebuah formasi berdasarkan permainan apa yang kalian pilih. Apakah itu voli, apakah itu basket, ataukah sepak bola. Jadi silahkan sebentar berdiskusi di room masing-masing, atau yang memilih WA silahkan berdiskusi di WA. Di sana kalian akan berdiskusi terkait dengan tugas yang akan dikerjakan. Kan sudah saya bagikan lewat classroom toh. Bagus kalau sudah jadi baca. Jadi di sini tergambar jelas menganalisis, merancang dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan bola besar. Jadi seandainya mungkin kalian membaca, mungkin kalian sudah tahu bahwa strategi itu adalah suatu siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan dan pertandingan. Mulai dari persiapan situasi dan kondisi di tempat peralatan, makanan, semua. Jadi itu masuk dalam strategi. Kemudian taktik itu adalah suatu siasat atau pola pikir yang tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif. Tentu ini sangat jelas membedakan antara strategi dan taktik itu sendiri. Jadi semua permainan seperti itu, sepak bola, bola voli, begitupun bola basket. Oke, jadi tugas sebagai produk dari apa yang kita lakukan pembelajaran hari ini dan proses yang kalian lakukan dalam berdiskusi dengan teman kelompok. Sebagai produknya di sini saya ingin kalian membuat melakukan praktek di rumah atau di lapangan sekitar rumah untuk memvideokan dirinya berdasarkan dengan teman kelompok masing-masing. Jadi saya menekankan juga dalam melakukan praktik ini tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam masa pandemi. Jadi saya harapkan untuk tetap hidup sehat, memperhatikan protokol kesehatan. Silahkan apa yang kita dapatkan hari ini dari pembelajaran kita, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil pada video pada hari ini yaitu saya dapat mengetahui perbedaan tentang strategi dan taktik informasi dan macam-macam permainan yang ada pada permainan bola besar, yaitu permainan bola basket, bola voli, dan sepak bola. Sekian. Ya. Oke, saya beralih ke Saidil Ardiansyah. Saidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada pembelajaran kali ini yang dapat saya tangkap, yang pertama untuk prakteknya itu mulai dari kelas 12 MIPA A, yaitu besok. Kemudian masalah pembelajaran
masalah pembelajaran yaitu tentang mengenal apa saja yang termasuk bola besar. Dan, yaitu ada 3. Yang pertama bola basket, sepak bola, dan juga bola voli, dan mengenal masalah taktik dan strategi di mana. Terakhir, siapa lagi? Ya, silakan Kusma Wardani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini ya, bola besar. Karena permainan bola besar itu terdiri dari permainan bola voli dan lain sebagainya. Yang membutuhkan sebuah strategi tentang mana strategi itu yang kali untuk dikatakan dalam Oke. Terima kasih semua atas tanggapannya. Pelajaran hari ini mungkin lebih spesifik, tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang lebar, tidak seperti mungkin di kelas kita lebih banyak membahas karena memang kita ketemu langsung. Berbeda kalau proses daring, dibutuhkan itu pembelajaran yang lebih spesifik, lebih simple, dan tentunya lebih bermakna. Jadi secara garis besar, poin-poin besar sudah saya jelaskan tadi, tentang strategi dan taktik, tentang formasi. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup, atau saya ingin mengembalikan, ada yang ingin dipertanyakan sebelum, ya silakan Priani. Strategi tadi, soal strategi Pak, kan ini pengertian strategi dirancang dari awal. Nah, di mana pasti semua pemain itu strategi tersebut, tetapi bisa terjadi saat. Iya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama dan kita lihat bersama, yang ada di layar kalian, bahwa strategi tampak di layar tak? Iya. Jadi di situ sudah juga cocok yang dikatakan ke Priani bahwa strategi itu adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan dan pertandingan. Oke, jadi belajar dari situ tidak menutup kemungkinan memang pada saat pertandingan berlangsung strategi akan berubah. Kenapa? Karena terkadang seorang pelatih itu setelah mempelajari dengan panjang lebar satu calon lawannya, maka dia akan meracik strategi seperti ini yang akan kita lakukan untuk supaya kita bisa menang. Tetapi pada saat pertandingan ternyata berbeda dari perkiraan yang dilakukan pelatih tersebut. Jadi di sini fungsinya pelatih untuk menginstruksikan kembali kepada pemainnya bahwa strategi B kita gunakan, karena strategi A tadi ternyata tidak sesuai dengan perkiraan saya. Inilah perubahan strategi yang terjadi pada saat pertandingan berlangsung. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, atau masih ada, silahkan yang masih mau bertanya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.